Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalan nama saya Aziza Putri Maifah dari kelas 8 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peta perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi. Pada awal abad Masehi, barang komoditas perdagangan dipertukarkan di Asia Tenggara dengan menggunakan barter yang melibatkan pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain tanpa menggunakan uang. Kemudian juga tempat-tempat pusat perdagangan biasanya terdapat di kota-kota yang berkembang sebagai pusat perdagangan. Biasanya terletak di tepi pantai atau jalur pelayaran dan tempat persinggahan kapal-kapal dari wilayah atau negara lain yang sedang melakukan perjalanan ataupun bertransaksi jual beli barang-barang berniaga. Kemudian juga jalur pelayaran dan perdagangan di wilayah perairan Nusantara bagian barat yang paling sering dilayari adalah Selat Malaka, Selat Bangka, Selat Brazza, serta Selat Kalimantan. Kemudian juga dalam perdagangan jalur limbah, komoditas unggulan kepulauan Indonesia adalah cengkeh, pala, dan lada. Dan juga dari sekian banyak titik jalur limbah di Nusantara, salah satu titik itu mungkin berada di Aceh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan pusat perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi? Apa tujuan dari adanya pusat perdagangan Nusantara? Ya, tujuannya. Tujuannya itu untuk memenuhi kehidupan negara-negara, kemudian juga untuk mempererat hubungan suatu negara dengan negara lainnya, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan suatu komunitas dengan komunitas lainnya. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan peta pusat perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi. Jadi ini adalah petanya. Kepulauan ini terletak di jalur perdagangan internasional timur barat. Para saudagar datang dari seluruh pelosok tanah air dan singgah di Nusantara untuk berlibur. Kepulauan ini memiliki wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Beberapa komoditas Indonesia menjadi penting dalam perdagangan internasional. Keunggulan tersebut menjadikan Nusantara sebagai kawasan penting bagi perdagangan internasional. Banyak perubahan terjadi akibat masuknya Eropa ke jalur perdagangan Nusantara pada abad ke-16, terutama setelah pendudukan Portugis di Malaka. Masuknya Eropa ke dalam jaringan perdagangan Nusantara didorong oleh tingginya permintaan Malaka. Rute perdagangan dan pengiriman dari Cina ke Kalkuta, India, di mana rutenya melewati Laut Cina Selatan dan melewati Selat Malaka. Setelah sampai di India, mereka menuju ke Teluk Persia melalui Syria. Rute perdagangan melalui Laut Merah, Mesir, dan Laut Mediterania. Indonesia terlibat dalam perdagangan rempah-rempah melalui Selat Malaka. Letak Indonesia sangat strategis, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di jalur perdagangan timur dan tengah Jazirah Arab dan Selat. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dinamakan dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina lewat Asia Tengah sampai Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra. Sekian dari saya. Ada kain ya. Silakan. PM apa? Apa komoditas unggulan perdagangan Kepulauan Indonesia? Unggul itu adalah Indonesia merupakan penghasil terbesar rempah-rempah pada abad ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rasila. Saya ingin mempresentasikan tentang pusat perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Rute perdagangan dan pengiriman dari Cina ke Kalkuta, India, di mana rutenya melewati Laut Cina Selatan dan melewati Selat Malaka. Setelah sampai di India,
dan sehingga di Nusantara untuk berkumpul. Apakah ada yang bertanya? Oke. Apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan di Nusantara? Ulangi lagi apa? Apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan di Nusantara? Penyebab terjadinya perdagangan Nusantara itu apa? Karena adanya letak geografis, kekayaan alam, dan keterampilan pelaut. Oke, good. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia dari kelas 8B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta pusat perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi. Pengertiannya, salah satu kota pusat perdagangan di Nusantara pada awal abad Masehi adalah Malaka. Kota ini terletak di sisi Selat Malaka yang merupakan jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan dunia antara wilayah barat dan timur, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suiran. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal-hal rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Selat Malaka menjadi pintu gerbang yang menghubungkan pedagang-pedagang Cina dan India. Jalur Sutra sebagai pintu gerbang Selat Malaka merupakan kawasan yang cukup penting bagi pelayaran dan perdagangan. Terlebih bandar-bandar di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat Malaka menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dan ada manfaatnya. Pusat perdagangan Nusantara pada awal abad Masehi membawa beberapa manfaat, di antaranya pertukaran budaya. Jalur perdagangan rempah-rempah menjadi sarana pertukaran budaya yang mempertemukan berbagai ide, gagasan, konsep, ilmu pengetahuan, agama, bahasa, estetika, hingga adat kebiasaan. Terhubung ke jaringan. Perdagangan dunia peralihan rute perdagangan membawa dampak positif bagi Nusantara, yaitu terhubung ke dalam jaringan perdagangan dunia. Menjadi tujuan utama. Jalur rempah Nusantara menjadi tujuan utama jalur rempah sebagai surga penghasil rempah-rempah. Menarik perhatian dunia. Kekayaan rempah-rempah Nusantara menarik perhatian dunia dan mendorong perdagangan global serta penjelajahan lainnya. Pada awal abad Masehi, perdagangan di Asia Tenggara dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan Nusantara pada awal Masehi telah menghubungkan wilayah Nusantara dengan berbagai bagian dunia dan berperan penting dalam mengembangkan ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Hubungan dagang antara India dan Cina semua dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain sutra, keunian dan berpadu-padu juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara kedua, Indonesia, India, dan Indonesia, Cina. Ini ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabal Zahri Madinah dari kelas 8B. Ini presentasi tentang peta perdagangan pada awal abad Masehi. Pengertian. Peta perdagangan
Lagi ulangin apa? Apa nama rute perdagangan pertama Apa nama rute perdagangan pertama yang terkenal pada pada awal abad Masehi? Nah, itu pernah saya bahas. Apa? Gampang banget itu. Jalur sutra. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham dari kelas 4. Saya menjelaskan awal perdagangan Mesir. Untuk perdagangan kiriman dari Cina, kalau kita India, di mana rute melewati Laut Cina Selatan dan melewati Selatan. Setelah sampai di India, menuju ke Teluk Persia melalui Syria, rute perdagangan lanjut melalui Laut Merah, Mesir dan Laut Mediterania. Indonesia terlibat dalam perdagangan adalah melalui Selat Malaka. Letak Indonesia sangat strategis dan memiliki sumber daya alam yang besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di jalur perdagangan Timur Tengah dan Mesir Arab dengan Selat Malaka. Penguasaan Eropa populer ini terletak di jalur perdagangan internasional timur sampai barat. Para saudagar datang dari seluruh pelosok tanah air dan singgah di Nusantara untuk berkumpul. Kepulauan ini memiliki wilayah subur dan kaya akan sumber daya alam. Beberapa komoditas Indonesia menjadi kunci dalam perdagangan internasional bertambah. Hubungan tersebut menjadi Nusantara sebagai kawasan penting bagi perdagangan Indonesia. Banyak perubahan terjadi akibat masuknya Eropa ke jalur perdagangan Nusantara pada abad ke-11, terutama setelah pendudukan Portugis di Malaka masuknya Eropa ke dalam jaringan perdagangan Nusantara di jalur Paris tingginya permintaan rempah-rempah. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Sejak kapan jalur perdagangan Nusantara dimulai? Sejak kapan jalur perdagangan Nusantara dimulai? Abad ke-3. Oke, good. Hubungan dagang antara India dan Cina semua dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, Asia Tengah sampai Eropa. Pengertian perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya didasarkan pada kesepakatan bersama. Jalur perdagangan adalah jaringan perdagangan yang terdiri dari rangkaian jalur dan perhentian. Jalur perdagangan global adalah jaringan yang terdiri dari rute baik laut, darat maupun udara. Ya, ada yang bertanya? Dinamakan dengan jalur Kenapa dinamakan jalur sutra? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari Kusumantro. Peta perdagangan IPC adalah basis data daring yang menyediakan strategi perdagangan internasional dan nasional. Jalur perdagangan adalah jaringan perdagangan sumber daya sebagai rangkaian jalur dan kemudian yang digunakan untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan peta pusat perdagangan pada awal Masehi. Pembahasan utama adalah perdagangan Nusantara pada awal Masehi telah menghubungkan wilayah Nusantara dengan berbagai bagian dunia dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, perdagangan ini juga membuka peluang bagi terbentuknya kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berpengaruh besar dalam sejarah wilayah ini. Faktor-faktor berikut mempengaruhi perdagangan Nusantara pada awal Masehi. Nusantara terletak di persimpangan jalur perdagangan antara benua Asia dan Eropa, menjadikan sebagai pusat perdagangan yang strategis. Para perdagangan dari berbagai negara seperti India, Cina, Arab, dan Persia datang ke wilayah Nusantara untuk melakukan pertukaran barang. Rempah-rempah salah satu komoditas paling berharga dari Nusantara pada masa itu adalah rempah-rempah terutama cengkeh dan lada. Rempah-rempah ini sangat dicari di dunia karena memiliki nilai ekonomi dan kegunaan dalam bidang kuliner dan obat-obatan. Jalur laut menjadi sarana utama perdagangan di Nusantara. Kapal-kapal dagang dari berbagai negara berlayar melintasi perairan Nusantara untuk membawa pulang berbagai barang dagangan. Sistem pesisir memiliki banyak pelabuhan dan pelabuhan alami yang mendukung aktivitas perdagangan. Pelabuhan kota seperti Malaka, Semarang, Surabaya, dan Makassar menjadi pusat perdagangan di wilayah tersebut. Pengaruh kebudayaan Nusantara juga menjadi tempat pertukaran budaya dan agama. Pengaruh budaya India dan Tiongkok serta agama Hindu dan Buddha tersebar di Nusantara melalui jalur perdagangan. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Pemanfaatan